Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mulai hari ini teman-teman bisa menyaksikan program Majelis Subuh di YouTube saya setiap hari Jumat jam 5.30 ya. Kebetulan ini adalah episode yang pertama. Jadi buat teman-teman supaya tidak ketinggalan infonya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perniagaan yang tidak pernah merugi. Kita ketahui bahwa aktivitas perniagaan adalah aktivitas yang spekulatif, di mana pelakunya akan mendapatkan satu kemungkinan dari dua kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang pertama adalah untung dan kemungkinan yang kedua adalah rugi. Jika mendapatkan keuntungan, kemungkinan pelakunya akan menjadi orang yang kaya. Tapi sebaliknya, jika mendapatkan kerugian, apalagi kerugian yang besar, kemungkinan dia akan bangkrut atau jatuh miskin. Itulah perniagaan dunia. Kadang untung, kadang rugi. Kadang berjaya, kadang bangkrut. Kadang-kadang malah ditipu rekan kerjanya sendiri. Namun konteksnya akan berbeda ketika perdagangan atau perniagaan itu dilakukan bukan dengan manusia, yaitu dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya ada satu kepastian, yaitu pasti untung. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat 35 atau surat Fatir ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Teman-teman, jadi di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 jenis perniagaan yang tidak merugi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik yang diam-diam maupun yang terang-terangan. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dari 3 jenis perniagaan tersebut. Perniagaan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batan atau Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan jika lebih sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta." Jika kita telaah dari hadis tersebut, didapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berbincang dengan para sahabatnya dengan bahasa-bahasa perniagaan, di mana beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang mau pergi setiap hari ke Batan atau lembah Akik, lalu ia pulang dengan membawa keuntungan 2 ekor unta yang besar punuknya?" Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa berniaga dengan cara membaca 2, 3, 4 ayat atau lebih besar keuntungannya bila dibandingkan dengan sekedar 2, 3, dan 4 unta. Padahal hewan unta pada saat itu di zaman Rasulullah adalah hewan termahal. Mungkin kalau dikorelasikan dengan zaman sekarang, mungkin harganya miliaran rupiah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu 1 huruf, namun alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim pun 1 huruf. Sedangkan janji Allah di akhirat itu lebih baik lagi. Allah akan menyematkan mahkota kebesaran dan orang tuanya akan ikut serta mendapatkan kebahagiaan karena akan mendapatkan jubah kebesaran, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disematkan di atas kepalanya mahkota yang megah.
dan dipakaikan bagi kedua orang tuanya pakaian yang sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, "Mengapa kami diberikan pakaian semacam ini?" Maka dikatakan kepada keduanya, "Semua ini karena anak kalian menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saat di dunia." Oleh karena itu, sesibuk apapun hari-hari kita, mari kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Jenis perniagaan yang kedua adalah mendirikan sholat. Karena agungnya urusan sholat ini, Allah langsung menyampaikan kewajiban ini kepada Rasulullah SAW tanpa perantara, di mana peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pahala orang yang mengerjakan sholat itu sangat luar biasa besar sekali, apalagi sholat itu adalah sholat berjamaah, di mana akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat kita beberapa derajat. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat." Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya semuanya adalah penghapus dosa jika menjauhi dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, sholat adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan yang ketiga adalah menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Setiap perintah Allah kepada hambanya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, selalu terdapat keutamaannya, baik itu sebuah kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tentang sedekah, Islam telah menyediakan keutamaannya berupa pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaannya di dunia adalah mencegah kesusahan, menolak bala, meningkatkan rezeki, menyambung tali persaudaraan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-200, "Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada satu hari pun yang dilalui hamba-hamba Allah kecuali pada pagi harinya turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang bakhil.'" Adapun balasan yang disediakan di akhirat itu juga sangat besar, yaitu akan mendapatkan naungan dari terik matahari ketika kita sedang berada di padang mahsyar. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Setiap seseorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga tiba waktu perhitungan manusia." Oleh karena itu, mari kita lakukan 3 jenis perniagaan ini: membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kita terima, baik dalam kondisi diam-diam maupun kondisi terang-terangan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bagikan video ini ke temanmu biar makin banyak orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.